Kembali di Tuna Hukum, bersama gua Brametan, dan di episode kali ini gua akan menjawab salah satu pertanyaan dari kalian. Bunyinya lumayan menarik ya. Gimana sih mending dihukum karena selingkuh atau karena nyewa PSK? Aduh, emang pertanyaan sangat unik sekali, dan gue akan coba jawab tentunya dari segi hukum. Ini gue akan terbatas dari hukum aja, karena kalau sanksi-sanksi di luar itu seperti digebukin keluarga kalian atau apa, gue nggak tanggung jawab. Pokoknya gue di sini akan menjawab kira-kira lebih mending mana sih, dihukum karena selingkuh atau karena nyewa PSK. Nah, mungkin menjadi pertanyaan juga bagi kalian semua, emang bisa ya yang pakai PSK itu dihukum? Bukannya itu udah ada transaksi jual beli, jadi emang mereka bisa dihukum. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bisa dihukum itu adalah penyedia atau PSK-nya ataupun mucikarinya. Nah, itu ada dasar hukumnya di pasal 296 KUHP, gue bacain pasalnya. Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp500.000. Nah, itu bagi kalian yang mengadakan atau setidaknya memudahkan untuk terjadinya perbuatan cabul. Jadi dalam hal itu transaksi. Nah, selain itu, untuk mucikari sendiri ada pasal khusus, yaitu di pasal 506 KUHP. Bunyinya, barang siapa sebagai mucikari atau bahasanya souteneur, itu bahasa susahnya lah, mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Malah lumayan bentar nih. Nah, jadi kalau dari pasal-pasal di KUHP itu nggak bisa ada pemakai PSK yang dihukum. Nah, tapi sebenarnya ada juga yang dinamakan peraturan daerah. Jadi nggak ada di KUHP, tapi ada di peraturan daerah. Nah, sebenarnya tergantung daerah kalian masing-masing. Peraturan daerah berarti kan bisa provinsi atau bisa kota kalian masing-masing. Dalam hal ini, karena hari ini syutingnya di Jakarta, gue akan memakai Perda DKI, yaitu Perda nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Nah, itu di pasal 42 ayat 2, setiap orang dilarang untuk menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi PSK, menjadi PSK-nya, dan memakai jasa PSK-nya. Nah, jadi udah jelas nih, kalau di sini dilarang, di Perda DKI itu dilarang untuk memakai dan juga menjadi ataupun menjadi mucikarinya. Sanksinya diatur di pasal 61 ayat 2, yaitu dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari, atau denda paling sedikit 500.000 dan paling banyak 30 juta. Nah, selain itu, selain memakai PSK-nya, setiap orang juga atau badan dilarang untuk menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila. Itu diatur di pasal 43. Jadi, terkadang Satpol PP juga memiliki kewenangan kalau misalnya mau menggerebek atau misalnya mau ada pengecekan di hotel-hotel. Tapi biasanya ini untuk hotel-hotel kelas bawah. Nah, itu sanksinya diatur di pasal 61 ayat 3 dengan pidana kurungan paling lama 180 hari, paling bentar 30 hari, atau denda paling sedikit 5 juta dan paling banyak 50 juta rupiah. Mirip. Nah, itu pemakai PSK. Syarat pemakai PSK ini adalah, yang pertama, sebenarnya ini bisa siapa aja. Pemakainya bisa siapa aja, walaupun dia wanita ataupun pria. PSK itu apa sih? Kalau menurut di Perda DKI itu diatur di bagian penjelasannya bahwa PSK itu adalah wanita tunasusila, pria tunasusila atau gigolo, waria tunasusila yang merupakan yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi, ataupun jasa. Jadi apapun yang bersifat transaksi untuk melakukan perbuatan asusila itu bisa disebut dengan PSK, sebenarnya begitu. Nah, kalau kita geser lagi ke selingkuh itu diatur di KUHP. Diatur di pasal 284 KUHP. Bunyinya ayat 1 bahwa seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak atau overspell padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, itu diancam dengan pidana paling lama 9 bulan. Pidana penjara paling lama 9 bulan. Nah, jadi syarat yang pertama adalah pria atau di ayat 1 huruf B itu wanita juga bisa, pria atau wanita yang telah kawin itu melakukan gendak atau overspell. Gendak atau overspell itu apa sih? Itu tuh perzinahan. Perzinahan dalam KUHP itu bahasanya atau arti itu sangat sempit. Jadi perzinahan itu hanyalah kelamin pria masuk kelamin wanita. Harus masuk nih.
Jadi kalau misalnya kalau bahasa jakselnya sebatas cuddling aja atau pelukan atau cuma ketemu di restoran itu nggak bisa. Harus semata-mata perzinahan. Nah, pasal 27 BW itu apa sih tadi kok ada pasal 27 BW? Pasal 27 BW itu Burgerlijk Wetboek, itu KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di pasal 27 itu diatur bahwa dalam waktu yang sama seorang laki hanya boleh mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu laki untuk suaminya. Jadi ini yang juga disebut asas monogami. Nah, jadi kalau udah tahu ada asas monogami bahwa seorang pria atau wanita hanya memiliki satu suami atau istri, maka mereka tidak boleh bersama orang lain, dalam hal ini perzinahan. Jadi kalau ditanya apakah selingkuh itu bisa untuk orang-orang masih muda atau belum nikah, nggak bisa. KUHP nggak sampai merana ke situ. Ntar polisi juga jadi kebanyakan nih ngurus-ngurus anak-anak muda yang suka selingkuh. Harus orang yang sudah menikah. Itu jadi kalau orang sudah menikah melakukan perselingkuhan bisa diadukan melalui pasal ini. Salah satu syaratnya berarti itu juga tadi bahwa ini tuh delik aduan absolut. Yang bisa melaporkan hanyalah istrinya. Nggak bisa orang lain, nggak bisa keluarganya, hanya bisa istri atau suami yang melakukan perzinahan. Kalau di luar itu nggak bisa. Nah, kalau ditanya, berarti kalau dia itu udah melakukan selingkuhnya sama PSK lagi, bisa nggak dihukum kedua-duanya? Bisa aja. Karena yang melakukan itu penertibannya juga berbeda. Kalau Perda itu setidaknya kalian hanya berurusan dengan Satpol PP. Nah, kalau KUHP kalian berurusannya dengan polisi. Nanti dari polisi bisa sampai kejaksaan, pengadilan, nah sampai diputus. Kalau Satpol PP biasanya hanya sebatas di Satpol PP-nya aja, nggak sampai ke pengadilan. Nah, selain itu apalagi ya? Biasanya bisa nggak sih kalau udah kita menuntut suami atau istri kita yang selingkuh, nah tapi kita nggak mau menuntut suami atau istri kita maunya menghukum yang selingkuh sama dia aja, atau pelakornya biasanya disebutnya. Nggak bisa, karena apapun itu, yang pertama syaratnya kalian juga harus menggugat cerai. Jadi nggak boleh abis kalian udah menuntut dia karena selingkuh, abis itu masih mau balikan lagi, nggak bisa. Itu harus disertai dengan gugatan cerai. Nah, selain itu, kalian juga nggak bisa salah satunya aja yang dihukum. Harus yang melakukan perzinahan sama yang sama melakukan perzinahan itu, misalnya kalau dalam layangan putus kan Mas Aris sama Lydia, nah nggak boleh cuma Lydianya aja yang dituntut, tapi Mas Arisnya juga harus dituntut, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kira-kira apa nih? Gue bisa kasih tips and trick buat kalian yang mau melakukan kira-kira ini. Tapi gue bukan menganjurkan kalian untuk melakukannya. Tapi jika kalian ketemu situasi kayak gini, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, kalau tiba-tiba kalian lagi memakai PSK, misalnya kalian orang yang menikah nih, udah gitu kalian melakukan nyewa PSK. Berarti kalian sebenarnya bisa dikenain 2 pasal itu. Tapi tips and trick-nya adalah yang pertama, kalian kalau ada Satpol PP datang, usahakan untuk tidak menunjukkan bahwa kalian sudah menikah. Nah, kalian lepas aja tuh cincin kawin, kalian lepas, jangan bawa buku nikah. Pokoknya anggap aja bahwa kalian tuh seperti anak-anak muda atau misalnya orang single yang sedang jajan atau memakai PSK aja atau menyewa seperti orang nakal pada biasanya aja. Bukan bahwa kalian adalah orang yang sedang selingkuh. Nah, abis itu upayakan juga, yang kedua nih, upayakan untuk selesaikan di sana aja. Biasanya Satpol PP itu atau di Perda itu, denda itu merupakan pidana yang utama. Pidana kurungan atau cuma bisa pidana kurungan atau denda sih. Kalau penjara itu nggak bisa Satpol PP. Kalau kurungan itu biasanya ultimum remedium atau biasanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Nah, jadi kalau bisa kalian utamakan aja kena dendain aja. Kalau udah sampai itu di kurungan, berarti kan itu akan sampai ke keluarga kalian atau setidaknya istri atau suami kalian. Nah, jadi kalau misalnya kalian memakai PSK habis itu ketahuan kegerebek Satpol PP, setidaknya itu kasus berhenti di situ aja. Nah, nggak usah kalau kalian bawa ke suami atau istri kalian, bisa juga kalian akan dikenakan oleh pasal perselingkuhan tadi. Jadi kalian bisa kena 2 pasal. Nah, selain itu, upayakan juga kalau memang ternyata itu sebenarnya bukan PSK atau apa, upayakan juga agar terjadi seakan-akan ada transaksional di situ. Misalnya, kalian selipkan duit atau kalian selipkan suatu materi yang merupakan itu nilai transaksi kalian. Jadi, pasal yang dikenakan adalah pasal kalian menyewa PSK. Jadi, upayakan di situ aja supaya kalian tidak terbawa atau terseret-seret lagi kepada istri atau suami kalian.
Nah, kira-kira itu sih. Jadi, padahal sebenarnya pun, walaupun kalian ketahuan kan bukan berarti sebenarnya pasti akan dituntut ke pengadilan juga. Karena itu merupakan sekali lagi delik aduan absolut. Harus istri atau suami itu yang mengadu. Jadi, apakah jika memang sudah cukup disanksi dengan pidana denda aja, siapa tahu kalian bisa juga berakhir di situ. Jadi kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan, dan kalau kalian ada pertanyaan lagi bisa sampaikan aja di DM Instagram ataupun YouTube. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!